Lampunya boleh turunin dikit, silo banget. Lampunya turunin dikit. Oke. Oke, ini ada download, Bapak Ibu bisa download presentasi saya, jadi Bapak Ibu bisa ngikutin, baik di rumah. Jangan lupa kita selalu ada YouTube-nya namanya BTC Ballroom Channel di YouTube ya, Bapak Ibu bisa cari. Jadi akan live kurang lebih di hari Senin pagi lah gitu. Oke ya. Buat Bapak Ibu yang belum bisa dengar berikutnya. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana Tuhan inginkan mimpi yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Siapa yang punya mimpi bersama dengan Tuhan? Ada? Semua mau ya mimpi sama Tuhan? Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan mimpi dari Tuhan? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah, angkat tangan boleh? Good. Ada yang banyak yang belum ya. Nah, saya pengen gini, yang saya inginkan adalah bagaimana kita semua yang ada di ballroom ini mempunyai mimpi bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan ingin memberikan mimpi yang besar dalam hidup kita. Besar sekali. Cuman masalahnya apakah kita mau bermimpi bersama dengan Tuhan atau tidak. Bahkan mungkin ada banyak di antara kita yang sudah bermimpi sama Tuhan. Tetapi karena tantangannya begitu besar, challenge-nya begitu dahsyat. Kemudian kita melupakan mimpi tersebut dan kita hidup seperti orang seperti biasa dan tidak mempunyai mimpi berikutnya. Tetapi hari ini saya pengen semua dari kita, semua, dan kita juga ajarin ke anak-anak kita bagaimana kita punya mimpi yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan yang Tuhan inginkan adalah mimpi dan rencana Tuhan ada dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan sudah punya rancangan-rancangan yang besar mengenai diri kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, peduli atau tidak peduli, percayalah bahwa Tuhan menciptakan diri kita, Tuhan punya mimpi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan punya mimpi? Sebab Tuhan ingin menyelesaikan apa yang Tuhan mau melalui hidup kita. Kalau kita punya mimpi, that's good, mimpi dari kita. Mimpi kita, tapi mimpi kita bisa aja gagal, bisa aja kandas. Tetapi mimpi dari Tuhan selalu berhasil. Selalu ada damai sejahtera, penuh harapan, dan masa depan yang jauh lebih baik. Pasti, mimpi yang kita taruh dalam hidup kita sendiri itu good. Itu target, itu bagus. Tetapi percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah kasih mimpi dalam hidup kita, maka keberhasilan ada di pihak kita. Mimpi yang Tuhan kasih itu selalu jauh lebih besar daripada mimpi kita. Pasti. Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau Tuhan sudah menaruh God's dream, maka selalu on top of our dreams. Mimpinya Tuhan itu pasti di atasnya mimpinya kita. Kalau dia sudah taruh mimpinya Tuhan dalam hidup kita, maka dia akan mengatur. Dia akan arrange semuanya. Dan kita pasti berjalan walaupun sulit maupun tantangannya berat, tapi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan atur semuanya sampai kita berhasil. Sebab dia ingin menyelesaikan amanat agungnya dia, menyelesaikan semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berhasil, nama Tuhan akan dipermuliakan. Semua yang tidak mungkin bagi Tuhan, pasti mungkin. Betul, yang kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan adalah pasti mungkin. Nah, yang menarik adalah gini. Ketika Tuhan memberi mimpi, maka percayalah ada pintu yang terbuka. Amin. Mimpi, saya ulang lagi ya, mimpi yang berasal dari Tuhan itu jauh lebih besar daripada mimpi kita. Jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam. More wider, more bigger, more further. Semuanya jauh lebih besar. Nah, kalau kita melihat mimpi yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat daripada mimpi kita sendiri, percayalah Tuhan sudah buka pintu itu dalam hidup kita. Wahyu 3:8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu.
yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau Tuhan sudah buka pintu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Yes, that's why. Kita melihat mimpi yang Tuhan kasih itu jauh lebih besar. Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. So that's why dia open the doors. Dan tidak ada yang bisa menutupnya. Namun kau menuruti firman-Ku dan kau tidak menyangkal nama-Ku, maka kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. But the problem, masalahnya adalah, waktu Tuhan kasih mimpi yang besar, ada pintu yang besar terbuka, ada banyak mimpi yang Tuhan berikan yang dahsyat dan hebat dan luar biasa. Masalahnya adalah apakah kita mau nyebrang melewati mimpi tersebut. Gak banyak yang mau. Gak banyak yang mau. Seringkali Tuhan buka jalan dalam hidup kita, Tuhan buka pintu dalam hidup kita, tapi seringkali juga kita takut untuk melangkah pintu tersebut. Saya juga sering, Bapak Ibu, sering. Berkali-kali Tuhan ngomong dalam hidup saya punya mimpi yang besar sekali dan saya harus delay beberapa tahun lamanya. Which is sebenarnya itu rugi. Rugi ya? Rugi. Kalau saya dulu aja saya lakukan. Wow. Tapi karena kita takut, Tuhan buka pintu yang besar. Tuhan kasih mimpi yang besar. Tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Tapi mimpi itu besar sekali Tuhan. Tapi maukah kita melewati mimpi tersebut? Nggak gampang. Nggak gampang. Karena waktu mimpi itu besar, maka percayalah tantangannya juga besar. Betul nggak? Tantangannya besar, hambatannya juga besar. Dia tidak kasih tahu detail planningnya. Janjinya Tuhan adalah Dia menyertai waktu kita melewati pintu tersebut. Janji Tuhan adalah waktu kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Janji Tuhan adalah Dia akan selalu mendekati hidup kita. Dia tidak pernah lepas tangan kita. Walau dalam lembah kekelaman sekalipun, kita tidak pernah takut. Sebab gada dan tokanya itu yang menghibur kita. Bahkan Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Dan mengurapi kita sampai minyak urapan kita penuh melimpah. Dan kita akan tinggal stay di rumah Tuhan seumur hidup kita. Janji Tuhan Dia akan menemani. Tapi masalahnya apakah kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita harus berani untuk berjalan melewati pintu tersebut. Siapa yang mau melangkah melewati pintu itu? Amin. Kalau Tuhan udah kasih mimpi, jangan delay. Jangan lambat-lambat. Saya pengalaman, saya lambat beberapa tahun. Tuhan kasih mimpi yang besar, tanya Vita. Vita mana tuh Vita? Istri saya. Besar, tapi saya delay. Kenapa? Karena saya tidak berani untuk melangkah ke mimpi yang itu. Jalan melalui mimpi itu. Tapi kalau kita mengenal rencana Allah dalam hidup kita, maka keberhasilan pasti menyertai hidup kita. So that's why rencana Allah dalam hidup kita adalah keharusan. Mengetahui mimpi yang dari Tuhan itu adalah is a must. It's not an option. Bukannya pilihan. Tetapi harus kita alami bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, mimpi yang Tuhan berikan akan mengikuti usia kita, kedewasaan kita, maturity dalam hidup kita, pertumbuhan kita, dan level stage dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, Dia tahu, Dia understand kelemahan kita. Dia mengerti banget kekurangan kita. Dia tahu kita tidak seberapa kekuatannya. So that's why Allah memberikan dreams, mimpi-mimpi yang sesuai dengan kapasitas kita. Walaupun mungkin kita berkata bahwa itu juga sudah besar, tetapi percayalah waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka tiba-tiba kapasitas kita bertambah. Knowledge kita bertambah, understanding kita bertambah, iman kita bertambah, pengharapan kita sama Tuhan bertambah. Nah, waktu kita melewati itu semua, Tuhan kasih mimpi yang baru, yang jauh lebih besar daripada mimpi yang sebelumnya. So that's why kalau kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan, maka nggak heran mimpi itu akan terus bertambah dan makin lama makin besar. Kalau kita aja taat, maka mimpi itu akan menjadi semakin besar dan akan memberikan impact buat orang lain. Percayalah Bapak Ibu, mimpi yang dari Tuhan pasti memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, dan juga memberikan impact dan berkat buat orang lain. Kalau mimpi yang bukan memberikan impact atau berkat bagi orang lain, percayalah itu bukan mimpi dari Tuhan. Itu ambisi kita.
Tapi mimpi yang berasal dari Tuhan membuat kita bertumbuh bersama Tuhan. Membuat kita iman kita bertambah, pengharapan kita bertambah, dan impact-nya berkat orang lain juga makin bertambah. Itu mimpi dari Tuhan. Amin. Nah, sekarang, mengapa Tuhan memberikan mimpi dalam hidup kita? Yang pertama, Tuhan memberikan kemampuan kita untuk bermimpi. Tuhan beri kemampuan kita untuk understand, untuk mengerti apa yang Tuhan kasih dalam mimpinya. Nah, Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan menjadikan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan menjadikan segambar dan serupa dengan Tuhan, so that's why kita mengerti rencana Allah. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah. God is Elohim. Elohim artinya the God of creativity. Oleh karena itu kita diberikan nama Tuhan, God made you to be a creative. Jadi kita diberikan Tuhan untuk kreatif. Dan juga untuk dikasih kapasitas untuk mengerti semua mimpi-mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Berbeda dengan hewan, berbeda dengan binatang. Dia tidak memikirkan masa depan. Dia hanya hidup sehari demi sehari. Tetapi kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita punya kapasitas untuk bermimpi bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan kasih mimpi? Karena Tuhan bilang gini, tanpa mimpi maka kita akan mati. Bukan matinya tubuh kita mati, tetapi mati dalam rohani, mati dalam passion bersama dengan Tuhan. Kita tidak mau berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Amsal 29:18 bilang gini, bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Berbahagia orang yang berpegang pada hukum. If there is no vision, the people perish. Artinya apa? Liar, mati, berantakan, hancur. Jangan heran apabila ada satu keluarga atau kita tidak punya mimpi dari Tuhan, maka kita tidak tahu persis arah mana yang kita tuju. Kita bingung, so that's why kita liar. Kita bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke belakang, bisa tiba-tiba melenceng sana, tiba-tiba dosa ke sini, kita tiba-tiba ngikut orang ke sana, kita tidak tahu arah yang jelas. Vision is very important. If there is no vision, the people perish. Kita akan berantakan hidup kita. But if God give you a vision, God will provide a provision. Kalau Tuhan kasih mimpi, maka Tuhan akan siapkan semuanya. Tuhan akan atur semuanya. Amin. 3. Semua dimulai dari bermimpi. Semua dimulai dari bermimpi. Kita melihat sekitar kita ini hari ini. Hari ini ada di ballroom. Kenapa? Karena dimulai dari bermimpi. Gembala kita Pak Wiryo. Betul tidak? Betul tidak? Ya Pak Minum kita sempat ngobrol ya, ada satu pertemuan awal-awal sebelum gereja. Dia punya mimpi membangun gereja. Ini adalah bodoh yang pertama, kalau kita bisa ibadah hari ini, itu dimulai dari sebuah mimpi. Betul ya? Semua yang ada dalam sekitar hidup kita, lingkungan kita, itu semua dimulai dari bermimpi. Tidak ada yang bukan dari mimpi. Sekarang, apa yang Tuhan kasih dalam mimpi yang dream, what dreams dalam hidupmu? Pikirkan hari ini. Saya mau memotivasi hari ini, Bapak Ibu. Kalau dulu Tuhan taruh mimpi, tapi gagal lagi. Mungkin kau lupakan mimpi itu. Tapi hari ini Tuhan pengen. Mimpi lagi men. Bermimpi lagi bersama dengan Tuhan. Cari mimpi itu bersama dengan Tuhan. Maka percayalah Tuhan akan atur hidupmu sedemikian rupa. Sehingga Tuhan akan buat berhasil. Sebab waktu Tuhan buat berhasil hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Albert Einstein berkata gini, imagination is more important than knowledge. Image, dreams, vision selalu lebih penting daripada knowledge, pengetahuan dan understanding. Sebab apa? Sebab waktu kita imajinasi, mengimajinasikan sesuatu, memimpikan sesuatu, maka knowledge coming, skill coming, understanding coming. Kenapa? Karena kita approaching that dream. Karena kita mau berjalan untuk mencapai mimpi tersebut. So that's why kita akan knowledge, kita akan garap semua, kita akan skill akan bertambah. So that's why selalu dimulai dari imagination, selalu dimulai dari dreams. What is your dreams now? Apakah engkau mau menyalurkan anak-anakmu ke luar negeri? Apakah engkau memberkati, mungkin ada satu kota yang Tuhan taruh dalam hidupmu, engkau memberkati dia? Apakah engkau memberkati sekian ribu anak-anak kecil?
Apakah engkau memberkati banyak orang di tempat lain? Saya tidak tahu. What is your dreams? Come on, hari ini. Pikir, minta sama Tuhan. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Bahasa Inggrisnya, saya baca gini ya. I pray that your hearts will be flooded with the light so that you can see something of the future. Kalau kita dipenuhi oleh hati kita terang, maka we can see something in the future. Jadi kita bisa melihat mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngeblocking dalam hidup kita, mental block, dan kita tidak bisa melihat mimpi dari Tuhan, maka kita tidak bisa melihat mimpi, something in the future, sesuatu yang tidak kita bisa lihat di depan. But semuanya total free, amen? Semuanya free. Mimpi hari ini nggak bayar, besok nggak bayar juga. Yang keempat, mimpi memperlihatkan apa yang Tuhan inginkan melalui saya. Jadi Tuhan pengen memperlihatkan sesuatu dalam hidup saya. Ketika Tuhan memberikan mimpi, percayalah bahwa mungkin akan menakutkan. Scary, wih gede banget Tuhan. Padahal hari ini baru jadi karyawan. Tuhan bilang, mimpimu, contoh ya, mimpimu engkau akan mempekerjakan 2.000-3.000 karyawan. Men, hari ini Tuhan masih jadi karyawan. Bagaimana mungkin saya bisa memperkerjakan banyak orang? Menakutkan, menakutkan. Ada pintu yang terbuka. Tuhan bilang, waktu dia kasih mimpi, Tuhan kasih open the doors. Tapi masalahnya, apakah kita mau step up masuk ke dalam pintu tersebut? Belum terlihat rencananya. Tapi selama kita berjalan dengan iman, maka Tuhan akan menggenapinya. Mimpi akan membuat iman kita bertumbuh. Kita bisa melihat mimpi something in the future, itu dengan iman. Kelima, mimpi akan memperlihatkan identitas diri kita siapa sebenarnya. Wow, gede banget. Mempekerjakan, punya perusahaan 3.000 orang. Wah, gue siapa? Gitu. Kan ada permainan kata-kata dalam dalam nyanyiannya. Siapakah aku ini Tuhan? Gitu ya. Siapakah aku ini? Gitu ya. Bilang aja takut. Beneran, serius. Saya pun juga takut. Kamu akan menjadi, siapakah aku ini Tuhan? Ceritanya humble. Padahal takut, gak mau ngelewatin pintu tersebut. Nah, identitas diri yang benar akan membuat kita berjalan berdasarkan mimpi tersebut dengan tidak gentar. Kita tahu, kalaupun hari ini identitas diri kita tidak benar, tapi selama kita mau melangkah melewati pintu tersebut dan berjalan ke mimpi tersebut, percayalah identitasmu akan dibangun sama Tuhan. Akan di-build up. Jangan seperti orang Israel, 10, ada 12 suku. 10 waktu mengintai tanah Kanaan berlimpah susu dan madu, dia bilang gini, negeri yang telah kami lalui, untuk diintai suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana, orang-orang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, dan berasal dari orang-orang raksasa. Dia tidak melihat tanah susu dan madu, tetapi dia hanya melihat raksasa-raksasa doang. Sehingga dia bilang gini, kami lihat diri kami seperti belalang. Dia melihat dirinya sendiri itu seperti belalang. Belalang aja sama anak kecil itu tinggal diinjak mati. Belalangnya itu nothing. Dia kecil banget. Kenapa? Karena dia melihat raksasanya besar. Nah, identitas yang tidak benar, yang tidak bisa melihat something in the future. Tanah Kanaan, the land of milk and honey, tanah yang berlimpah susu dan madu, dia tidak bisa melihat. Kenapa? Karena ada tantangan yang begitu besar, ada raksasa yang besar banget, dan dia melihat dirinya itu seperti belalang. Dia tidak mungkin bisa melewati raksasa tersebut. Raksasa itu gede banget, buat belalang anak kecil aja udah gede. Apakah kita seperti itu hari ini? Apakah Tuhan kasih mimpimu dan kita berkata, Tuhan, aku melihat diriku seperti belalang, gak mungkin bisa seperti itu. Matius 6 ayat 22-23, biar mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, maka seluruh tubuhmu menjadi terang.
Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Walaupun Tuhan kasih terang, tapi kalau mata hati kita, identitas diri kita tidak benar, maka semuanya menjadi gelap. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika yang terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Vision yang Tuhan kasih dalam hidup kita tuh bagus. Kalau kita bisa melihat dengan mata hati yang terang, maka kita bisa melihat mimpi yang Tuhan kasih dalam hidup kita. A good dreams will define a good person. A small dream will define a small person. A great dreams will define a great person. Pilihan mana yang kita mau ambil hari ini? Pilihan mana? Yang keenam. Mimpi membuat saya bertumbuh. Mimpi akan menarik kita untuk bisa bertumbuh menjadi hidup lebih baik dan tidak egois. Mempunyai mimpi akan membuat kita semakin bertumbuh, akan semakin ada knowledge, ada skill dalam hidup kita, understanding pada Tuhan, akan semakin belajar seumur hidup untuk mencapai mimpi tersebut. Kalau kita berjalan berdasarkan mimpi, tanpa kita sadari tiba-tiba kok gue bisa doain orang dan orang itu sembuh. Tanpa kita sadari waktu kita berjalan sama Tuhan, kok tiba-tiba saya bisa memimpin orang ya. Kok tiba-tiba saya bisa speech ya. Kok saya bisa khotbah ya. Khotbah buat saya adalah satu raksasa yang besar. Bapak Ibu, percayalah, saya sering kali ngomong sama Pak Pinem, bahkan bulan lalu saya ngomong, Pak, saya nggak usah dikhotbah lagi ya Pak. Kenapa? Karena buat saya tantangannya besar gitu. Untuk khotbah, untuk mempersiapkan khotbahnya saya perlu beberapa hari. Stres. Kalau saya bisa hari ini, saya mengalahkan raksasa dalam hidup saya. Amin. Tiba-tiba saya bisa khotbah. Tiba-tiba saya bisa melihat sesuatu yang besar. Tiba-tiba saya bisa memimpin. Tiba-tiba kok saya bisa menjangkau banyak orang dan lain segala macam. Amin. Kenapa? Karena itu semua dimulai dari bermimpi. Sehingga kita step by step tiba-tiba kita bertumbuh. Ya. Tadi, ballroom ada karena Pak Wiryo. Apakah Pak Wiryo hanya mimpi ada di ballroom gerejanya? Saya tidak tahu waktu itu dia mimpinya seperti apa. Tapi kita bisa melihat, God dreams always on top of our dreams. Mimpinya Tuhan itu selalu lebih tinggi daripada mimpi kita. Waktu dia hanya buka ballroom di sini. Tapi kita bisa melihat hari ini, ada berapa cabang yang dia buka. Ada berapa besar tanah yang dia punya, yang gereja punya. Ada berapa banyak gereja ada berapa ribu orang yang dia gembalakan. Kita bisa menghitung. Banyak sekali dimulai dari mimpi. Nah hari ini Bapak Ibu, bagaimana dengan ballroom? Saya tadi bicara dengan Pak Pinem sama Pak Urbanus. Pak Pinem tadi bilang, ini sepi bah, udah sepi banget di sini. Banyak yang tutup, ada beberapa yang toko yang buka, itu pun juga nggak banyak pengunjungnya. Sudah sering kali Tuhan taruh ya, saya tidak tahu Tuhan taruh atau tidak, tapi yang Tuhan taruh adalah rasanya kita mesti beli satu lantai ini. Saya ngomong Pak Pinem, Pak, kita lagi ngomong mimpi, betul nggak? Bayar nggak kalau saya ngomong kita beli satu lantai? Nggak bayar, ngomong aja dulu. Duit ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Loh, gembala kita juga kayak gitu, ngomong aja dulu. Dia bilang apa sama saya Pak? Oh dia bilang gini, saya tanya Pak Wiryo, Pak, untuk melakukan satu proyek yang besar, Bapak tuh mesti pegang berapa duit sih Pak? 50%, kalau saya bisnis, saya mau paling enggak pegang 50%, betul nggak? 70%, saya yakin bahwa saya punya duit baru saya mulai project, betul ya? Mau siapin dong, daripada nggak bisa bayar nanti kan repot. Amazed, dia bilang gini, Thomas, kalau saya berjalan, saya cuma butuh 5% aja dari proyek tersebut, saya akan jalan. Kalau kita punya proyek hari ini Pak Pinem, saya rasa saya tadinya cuma bilang satu lantai dari ujung sampai ujung, terus toko dari ujung sampai ujung kita beli karena kita mau rombak, kita mau bikin hall yang besar, di situ buat JC, di situ buat sekolah minggu, sebelah sana buat sesuatu yang lebih bagus gitu. Kemudian kita bikin hall yang besar gitu ya. Cukup untuk 1.000, untuk 2.000 orang cukup lah.
Amin. Bagaimana kalau kita mimpi di ballroom? Nanti Pak Pinem doain. Saya tidak tahu ini apakah mimpi dari Tuhan atau bukan, saya tidak tahu. But let's have a dreams. Punya mimpi free. Punya mimpi membuat iman kita bertumbuh. Punya mimpi membuat pintu terbuka. Tanpa mimpi pintu tertutup. Kalau kita punya mimpi saja dan kita berani melangkah, maka Tuhan akan guidance hidup kita. Dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. According to your faith. Oleh karena itu di Filipi 3, saya summary bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Belum. Melainkan aku mengejarnya. Aku mengejarnya. Dan aku melupakan apa yang ada di belakangku. Melupakan gak punya duit. Melupakan sekarang baru jadi karyawan. Merupakan bahwa kita dari keluarga yang sederhana. Merupakan dari semua kita punya hutang hari ini. Merupakan semua mungkin ketidakberdayaan kita. Ketidakkemampuan kita. Kita lupakan semuanya. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Mengarahkan apa yang mimpi Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan kita berlari-lari. Untuk tujuan, untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau Tuhan kasih mimpi dalam hidup kita. Let's run. Lupakan identitas dirimu yang mungkin kau berantakan hari ini. Lupakan bahwa masa lalumu itu hancur. Lupakan keluargamu mungkin lagi hari ini gak benar. Lupakan bahwa engkau masih orang sederhana. Lupakan kalau Tuhan kasih mimpi yang besar. Lari pada tujuan. Amin, lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dan kita akan mencapai mimpi tersebut. Keenam. Yang ketujuh. Fokus, mimpi membuat saya fokus. Energi kita akan fokus. Tadi bilang kita akan berlari-lari kepada tujuan. Artinya apa? Artinya kita fokus energi kita. Udah males lah gosip lah. Ngerumpi udah males deh. Berbuat dosa udah males deh. Kita gak efisien. Udah kita kerja, kita fokus untuk mencapai mimpi tersebut. 1 Korintus 9:26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja aku memukul. Kalau kita fokus saja, maka Tuhan akan menggenapi semua mimpi kita. 8. Mimpi akan membuat iman kita bertumbuh. Mimpi akan memaksa kita untuk mempercayai dan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. 8. Mimpi akan membuat kita terus berjalan walaupun sulit. Wow, tantangannya besar. Bapak Ibu, saya nggak ngomong cuma mimpi yang besar dan kita pasti achieve. Pasti achieve, pasti berhasil. Tapi tantangannya juga besar. Percayalah Bapak Ibu, tantangannya besar. Semakin mimpinya besar, semakin tantangannya juga besar. Semakin kesulitan juga makin besar. Percayalah Bapak Ibu. Tapi percaya juga bahwa semakin tantangan besar, semakin kita akan lihat mujizat Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Semakin sulit dan semakin tidak mungkin, semakin kita akan melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita itu semakin hebat dan luar biasa. Jadi itu yang membuat kita terus berjalan walaupun sulit. Kita tidak pernah menyerah karena kita berlari-lari kepada tujuan kita untuk mencapai dapat hadiah. So that's why walaupun sulit, motivate yourself untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amen. Terakhir, great dreams inspires others to dreams. Jadi mimpi yang besar. Karena kita nih Pak Pinem juga gembalain saya, Pak Wiri juga gembalain saya. Kita nih selalu care cell setiap minggu bersama dengan elders dan inti yang lain gitu ya. Kita nih dicekokin terus mimpi-mimpi. Terus terang ya Pak Pinem juga ya, kita dicekokin dengan namanya mimpi. Terus, cekokin terus, mimpi inilah, project inilah, mimpi inilah. Secara tidak langsung, great dreams inspire to others to dreams. Itu membuat buat saya tuh terinspirasi untuk saya bermimpi juga. So that's why hari ini, kalau mimpi-mimpi dari gereja kita digenapi, harusnya itu menginspire kita, memotivasi kita, menginspirasi kita untuk kita bermimpi bersama dengan Tuhan. Amin. Mimpi yang berasal dari Tuhan itu selalu ada karunia Roh Kudus. Kisah 2, 17, 18. Hari terakhir demikian firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia dan anak-anakmu laki-laki akan bernubuat dan turunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu tua akan mendapatkan mimpi. So that's why mimpi, kalau kita dapat mimpi dari Tuhan, dreams,
selalu datang dari karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi jangan sia-siakan mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sebab itu adalah karunia Roh Kudus. Dan waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi hidup kita. Tidak ada, saya udah banyak baca buku biografi. Banyak di Wikipedia dan lain-lain. Kalau saya lihat, mereka adalah orang biasa, ordinary people. Yang saya lihat, yang saya perhatikan, mereka punya mimpi yang hebat. Mereka adalah the dreamers, the great dreamers. Karena great dreamers, dia menjadi great person. Karena mereka punya mimpi yang luar biasa, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Hari ini kita adalah ordinary person dalam hidup kita hari ini, betul? Tetapi selama kita punya extraordinary dreams bersama dengan Tuhan, percayalah kita akan menjadi extraordinary person bersama dengan Tuhan. Great dreams produce great person. Yang terakhir, saya cepat aja firmannya hari ini. Yang penting dapat. Yang terakhir, saya mau cerita mengenai Caleb is a dreamer. Tahu Caleb ya? Caleb, kalau saya baca dari beberapa cerita, dia bilang gini, Caleb itu ternyata bukan keturunan Israel. Dia adalah the son of Jefune. Dia adalah anak Jefune, orang Kenas. Selalu disebut bin Yefune, orang Kenas. Waktu itu dia berumur 40 tahun. Ada di Mesir bersama-sama dengan orang Israel. Kemudian dia bergabung dengan orang suku Yehuda. Dan pada waktu Musa datang mengajak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Karena dia tidak punya siapa-siapa pada waktu itu. Dia ikut Exodus. Dia ikut menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan orang Israel. Dan dia, waktu Tuhan bilang kepada Musa bahwa orang Israel akan mendapatkan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, itu diaminkan. Walaupun dia bukan berasal dari orang Israel. Tapi dia masuk ya itulah maksudnya saya, berasimilasi dengan orang Yehuda. Maka dia masuk suku Yehuda. Nah, karena dia dengar mimpi dari Musa yang berasal dari Tuhan, kemudian dia mengaminkan, wah, aku akan masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Kemudian dia ikut selama 40 tahun bersama dengan Musa. Dan Bapak Ibu mes ya, ini bukan orang Israel, tetapi justru waktu 12 suku dikirim mengintai ke tanah perjanjian tersebut. Dari Yehuda itu diwakili oleh Caleb, yang which is sebenarnya dia bukan orang Israel, bukan dari suku Yehuda aslinya. Tetapi Caleb yang disuruh dari mewakili suku Yehuda. Dan dari 10 orang bilang itu tanahnya rusak, tanahnya banyak raksasa, mereka tidak melihat tanah perjanjian, tetapi hanya 2, Caleb dan Yosua yang bisa melihat. Karena mimpinya Caleb yang berasal dari Tuhan, dia pegang janjinya Tuhan, bahwa dia pun akan menerima janjinya Tuhan. Yang percaya sama Tuhan walaupun dia harusnya tidak layak menerima perjanjian tersebut, tetapi karena dia percaya mimpi yang Tuhan berikan, maka dia pun digenapi. Sehingga dia 40 tahun berjalan bersama dengan Musa, dia tidak pernah komplain, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah masalah dengan Musa, dan terus ngikutin Musa sampai dia bilang bahwa tanahnya itu bagus banget. Kalau Tuhan berkenan maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Wow. Dia pegang janjinya Tuhan. 40 tahun dia berjalan. Waktu dia melewati 5 tahun dia berperang kepada raksasa-raksasa. Dan mereka bisa mengalahkan raksasa dan mengambil alih tanah perjanjian. Nah, satu kali Yosua menjadi leader di orang Israel tersebut. Kemudian Caleb datang kepada Yosua. Bersama-sama dengan suku Yehuda. Bani Yehuda, Yosua 14 ya ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal, Bani Yehuda. Pada waktu itu berkatalah Caleb bin Yefun orang Kenas itu.
Kepadanya engkau telah berfirman kepada Musa abdi Allahmu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun waktu dia keluar dari tanah Mesir. Dan untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujurnya. Sekarang aku sudah berumur 85 tahun. 40 tahun dia keluar, 40 tahun di tanah Mesir, dia keluar di padang gurun, 5 tahun dia berperang melawan orang raksasa, total 85 tahun. Kemudian 85 tahun dia bilang gini, seperti pada waktu itu aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Apakah dia sudah dapat mimpi? Belum. So dia ketemu sama Yosua. Dia mau klaim mimpinya dari Tuhan. Aku sudah 85 tahun ikut nih Tuhan nih. So Tuhan oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan kepada waktu itu. Sebab engkau sendiri berkata, mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirman Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun. Dan diberikannya Hebron kepadanya. Menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun. Orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Walaupun dia harusnya tidak termasuk bilangan orang-orang Israel. Tetapi karena dia memegang janji Tuhan, mimpinya Tuhan, dan dia berjalan bersama dengan Tuhan, harusnya dia tidak layak, tetapi dia klaim mimpi tersebut. Hebron, pegunungan itu. Tapi Bapak Ibu tahu, di Hebron, walaupun dia sudah mengalahkan 5 tahun orang-orang raksasa tersebut, suku-suku sudah dibagi-bagi. Tetapi waktu dia klaim Hebron, dia belum dapat mimpi loh. Hebron itu masih ada raksasa di sana. Dan dia umurnya sudah 85 tahun. Tapi dia bilang apa? Aku masih seperti dulu waktu nyebrang 40 tahun, 45 tahun yang lalu. Akhirnya Yosua 15, Kaleb bin Yefun diberikan Yosua sebagai di tengah-tengah Bani Yehuda, yaitu Kiryat Arba. Seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya, Arba itu adalah Bapak Enak. Itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana 3 orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Jadi, dia umur 85 tahun, walaupun dia sudah terus berjalan bersama dengan Tuhan, dia ditinggal klaim tanahnya yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Itu pun masih ada perlu perjuangan. Tetapi Tuhan percayalah, 85 tahun dia mengalahkan 3 orang Enak, suku orang Enak, dan dia membagi-bagikan kepada keturunannya. Dan disitu disebut Hebron. Kiryat Arba artinya adalah bapak orang raksasa. Dia ganti namanya menjadi Hebron. Disitulah tempat di mana Kaleb yang sebenarnya tidak masuk bilangan orang Israel, tetapi Tuhan berikan sebab dia punya mimpi bersama dengan Tuhan. Hari ini, seberapa besar mimpimu dalam Tuhan? Saya tidak tahu. Kalaupun mimpi itu besar, apakah kita mau berani berjalan melewati mimpi itu, melewati pintu itu? Tantangannya besar sekali, seperti Kaleb. Dia perlu berjuang 45 tahun plus mengalahkan orang-orang Enak 3 suku di Hebron. Tapi dia tidak pernah gentar, sebab dia tahu persis waktu Tuhan kasih mimpi, maka Tuhan pasti menggenapi. Walaupun dia sudah 85 tahun, dia percaya mimpi yang Tuhan berikan pasti memberikan kemenangan dalam hidupnya. Mimpi itu adalah mimpi yang berasal dari Tuhan, sehingga dia bisa bagi-bagikan kepada keluarganya. Wow. Saya mendengar kesaksian baca dari Kaleb, perjuangannya luar biasa. Hari ini kalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kasih mimpi, kita semua didesain, pasti Tuhan kasih mimpi. Tinggal minta sama Tuhan, mimpi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Waktu Tuhan kasih mimpi, percayalah bahwa kita semua harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berjalan, makin lama iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Kita akan fokus energi kita kepada Tuhan. Semua dimulai dari bermimpi. Semua dimulai dari bermimpi. Tidak mungkin tidak bermimpi. Waktu kita fokus, iman kita bertambah, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun keadaan sulit, tetapi percayalah, kita pasti akan mendapatkan mimpi tersebut. Amin. Amin. Siapa yang mau punya mimpi bersama dengan Tuhan? Amin. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Amin. Bilang kiri kanan, jangan nyerah loh. Oke, kita makin berdiri, kita mau tutup dalam doa.